juga ya. Itu awalnya dari awal nikah tuh aku sering bikin ya ayah bami ayam. Nah sampai sekarang suka gitu kalau misalnya anak-anak mau makan bami gitu aku emang suka bikinin. Terus akhirnya tiba-tiba ayah bilang ini dijualin deh. Mendingan dijualin deh, karena biasanya kalau makan tuh aku sendiri atau ada meeting di rumah nggak hanya aku doang, tapi bisa makannya 2 box, 3 box. Aku pikir ya udahlah dicoba dijualin ya. Kalau gagal juga nggak apa-apa, model sendiri ini nggak ada orang lain, jadi kagak mesti mikirin banget yang gimana. Kemampuan bikin mie Ciwen dapat dari mana mungkin? Kemampuan bikin mie ya? Mungkin ya bukan bikin mie aja sih, kalau misalnya masak ya emang masak biasa aja gitu, kayak masak-masak gitu suka lihat, karena kan dari dulu kalau mami aku kemanapun gitu dia suka bawain aku bekal kan, jadi udah kebiasaan kalau misalnya apa-apa pasti bawain bekal gitu. Jadi aku sama anak-anakku pun juga kayak gitu, kalau misalnya kemana-mana bawain bekal, masakin gitu, karena pengennya nanti pada saat kayak aku walaupun udah gede ini udah jadi seorang ibu gitu, aku tetap masih kangen masakan mami, bisa suka telepon mami aku pengen banget makan ini, kalau masakin dong gitu ya. Nah pengennya anak-anak juga bisa kayak gitu. Ciwen, ini rahasia bumbunya atau dari keturunan dari mamihnya juga mungkin? Sama nggak keturunan sama mami? Beda ya. Mami aku sama aku tipe masakannya sama, tapi rasanya itu jadinya beda tetap. Tapi ya emang lebih makan ya. Ya saya terbiasa sama bumbu yang dia racik ya, jadinya kalau yang dia masak sama yang dia nggak masak pasti saya tahu di meja makan gitu. Ini pasti bukan kamu yang masak ya, ketahuan gitu dari rasanya. Dan nggak hanya aku, Anak-anak juga tahu. anak-anak juga tahu ini pasti bukan bunda yang masak ya gitu ya kan. Kadang bundanya juga ada aktivitas yang panjang, terus kita tolong dimasakin. Padahal aku udah kasih tahu ini berapa sendok ya, ini berapa sendok. Sama takaran sama Tapi tetap mereka tahu. Ada proses trial and error gitu nggak sih Bunda? Ada trial and error, biasa kan masalah kan anak-anak yang pertama nyobain sama mungkin Ini ada karena kritik emang ini tuh Bami udah aku bikin dari aku awal nikah, berarti udah berapa tahun tuh ya? Udah 8 tahun kan? tahun. Jadi aku udah masukin buat ayah gitu, dari yang kayak kamu tambahin ini sampai sekarang tuh udah jadi. Cuman kemarin itu tiba-tiba biasanya kan emang yang mie ayam biasa gitu, tiba-tiba ayah bilang kalau jual kayak gini harus ada yamin. Nah aku belum pernah coba bikin yang yamin, akhirnya bikin berkali-kali. Nah, terus tadi malam banget tiba-tiba ayah bilang kayaknya harus ada pangsit rebus deh. Tadi malam aku tetap masih testerin pangsit rebusnya dulu gitu. Jadi kalau dia tester itu kan dia harus hitungin gramnya untuk lebih ke harga jualnya. Iya. Jadi kalau saya tuh kayaknya gini aja deh. Nah, Wendanya lebih ngeracik dan terus hitung jumlah gramnya, habis itu baru berarti kita baru bisa kalau kita jualnya harganya sekian. Jadi hitungannya harus dari Wenda. Kalau Resepnya jadi dulu gitu. Resepnya udah jadi dulu, udah serak dulu baru. Jadi untuk mau buka ini pun dari 2 bulan lalu. Semua orang udah dikasih Ya. tester juga. Jadi semua teman-teman dekat dan yang lainnya udah saya tester duluan. Ini gimana nih? Yang ini kata orang gini. Jadi masukannya nggak hanya dari orang-orang yang ada di rumah, tapi teman-teman saya yang saya nggak kasih tahu, saya bilangnya beli, ya mereka makan aja. Tapi testimoninya kan lebih real ya kalau kita nggak kasih tahu. Karena saya sering kalau kasih mana bawa makanan, jadi mereka juga nggak curiga yang gue bawa itu selalu dagangan gue, enggak. Jadi ya makan yuk gitu. Karena gue ngeliatin ekspresinya, ininya, apa yang mereka ambil. Jadi ngerisetnya saya pakai lingkungan saya dulu baru. Kok ini kan Koko kan berhasil di bisnis makanan kok. Kenapa harus di bisnis makanan mungkin tertariknya kok? Saya itu suka makan. Yang kedua dia suka masak gitu. Tapi ya mie gerobak Ciwen ini saya hanya orang di belakangnya aja. Gitu. Ini kan sepenuhnya Wenda nih. Ya, saya juga kepengen apa yang dia bisa itu bisa menjadi bisnis buat dia sendiri. Wenda itu bisa menghabiskan 6 jam sampai 8 jam di dapur. Ya, tapi otak buat saya ya
dalam hidup itu ya lu harus ada yang menghasilkan buat diri lo gitu, harus ada yang benar-benar berguna buat masa depan anak-anak gitu. Ya. Harganya dengan modalnya masuk akal ya, gitu rasanya. Buat saya kenapa mie gerobak ya, pengennya nanti mudah-mudahan di tempat-tempat lain semua gerobak-gerobakan. Walaupun gerobak, tapi modal sendiri kita sampai 1 M nggak sih Kok? Enggak lah. Kan saya ini memanfaatkan tempat yang ada di sini. Nah, biasa toko kue. Ya di sini apa ya gitu. Ya daripada plang-plang cuman majang foto kagak ada ngapa-ngapain ya kan. Jadi lebih baik jualan ya dipergunakan. Ya apa nih? Ya coba lagi. Tapi Koben Kira-kira modalnya buat kayak Ya lumayan lah buat saya. Ketika saya sudah mencoba, oke, ini bisa nih jadi peluang untuk bisnis ya, karena sudah pasti ada hitungannya. Dan saya yakin istri saya cuman saya bilang menunya ini aja, dia udah tahu tuh dia mesti ke pasar mana, dia mesti cari bahan bakunya kemana, dia udah tahu. Koben Karena sekarang ini masih satu cabang, masih cuman ini ya, jadi akan mudah. Tapi kan sekarang ini saya udah nggak di sini, tapi saya tuh udah mikirin kalau seandainya ada beberapa cabang apa yang harus saya lakukan gitu. Dari mana saya harus ambil supplier ayamnya, semuanya harus dipikirkan. Koben dari pagi kan kelihatan banget terjun langsung nih untuk ngatur segala Ya, macamnya. Itu bentuk dukungan seorang suami juga buat Ciwen seperti apa nih? Turun langsung dari pagi tadi. Iya, dia lebih, kan saya yang mau pagi sebenarnya, karena tadi siang ada syuting sebentar, makanya pergi dulu. Terus dramanya ibu-ibu kan pasti dengan anak-anak ya. akhirnya anak-anak tadi sampai akhir tuh kayak aku jalan duluan ya Nak. Ya, jadi saya rasa kalau dia yang kesini saya lebih nggak bisa ngurus semuanya kan. Jadi udah deh, gue yang kesana, lo di rumah aja gitu. Jadi lebih pembagiannya begitu. Ya. 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 Di kondisi kami yang sekarang ini ya memang harus diakuin, saya harus mencari harus mengalihkan untuk tidak terus kepikiran yang akhirnya yang tadinya si obat bisa berkembang dengan bagus ya, karena saya imunnya terus turun jadinya nggak bagus gitu ya. Makanya kalau ngomong penanggulangan medis yang lagi dijalanin ya sudah pasti ada ya. Bahkan kemarin ini kan Wenda juga habis mengumpulkan data-data juga untuk berkas-berkas, dimana kan ada bagian kepala, darah, itu kan beda-beda tuh bagiannya. Jadi kadang-kadang kita kayak ngasih nafas buat badan kita sendiri dulu. Dulu deh, lusa deh buat pemeriksaan ininya. Karena sejujurnya aku ada pernah di taraf yang bosen banget gitu. Lihatnya aduh udah sampai Kayak sebel gitu lihat jarum gitu ya. sebel banget, apalagi misi mau ngambil darah dimasukin, diambil gitu. Jadi kayak lagi aduh tar dulu deh gitu. Jadi biarkan saya beraktivitas ya, saya bertemu dengan teman-teman itu buat saya lebih rileks. Saya bertemu dengan teman-teman jauh lebih tenang gitu ya. Makanya saya bilang sama istri saya ya, saya akan jalani apa yang saya buat saya happy, dan dia juga harus, saya bilang harus singkirkan yang membuat menjadi beban pikirannya dia gitu. Karena dia lagi berjuang dengan dirinya juga, saya lagi berjuang. Tapi kalau kita lagi sama-sama yang ini, dia lagi nyari senang dirinya ya, saya lagi nyari senang dengan diri saya sendiri. Kok dan Ciwen cara Kalau beban enggak, karena selama saya bisa melakukan aktivitas itu semua nggak akan jadi beban buat saya. Tapi yang harus saya pikirkan itu adalah kalau seandainya saya terus terpuruk ya, terus saya memikirkan hal yang membuat saya malah bikin saya jatuh sakit, akhirnya itu membuat jadi beban gitu. Karena ya istri dan anak menjadi prioritas utama buat saya gitu.
misalnya kayak gini ya dia bosen kan dia bisa kesini sendiri gitu ya. Kok ini kan sempat bolak-balik rumah sakit nih kok. Ini kan juga jam Kokoh juga padat, syuting, usaha juga. Mungkin seperti apa kok bolak-balik rumah sakitnya juga? Ada di minggu ketiga saya udah mulai cuti ya, udah mulai berobat gitu. Nah ini yang sedikit surprise juga, ternyata selama di sana saya nggak bisa satu rumah sakit. Wenda rumah sakitnya di mana, saya rumah sakitnya di mana gitu. Jadi ya karena udah dapat tanggal yang sama gitu kan, kita ada teman di sana yang ngurusin waktu Tania lahiran kan, jadi dia bantu atur semuanya dan ternyata ya memang ya sakitnya nggak sama, jadi rumah sakitnya lumayan beda. Kenapa akhirnya memutuskan untuk berobat ke sana kamu? Karena ada salah satu dokter spesialis yang aku harus temui di sana. Sampai berobat ke Singapura juga toh katanya. Iya, iya. Memang sekarang ini lagi ngumpulin dulu data-data yang dari sini untuk ke sana, hasil-hasil yang dari sini ke sana. Dan ada beberapa yang harus saya cek untuk second opinion yang lain. Tindakan apa sih Pak rencananya yang akan dilakukan mungkin Koben dengan Bunda sendiri? Dari pihak sana kan, dari pihak rumah sakit sana memang harus dirawat di sana gitu. Tapi yang saya sama istri saya itu kan orang yang nggak bisa jauh dari anak nih, dan keberangkatan kita besok itu tanpa anak ya kan nggak bisa juga, mereka kasihan juga kalau di rumah sakit. Jadi makanya pergi tanpa anak udah pasti kita mindset jangan sampai imun kita malah turun, drop. Ya masing-masing butuh semangat. Jadi kalau saya rindu kangen langsung aja video call. Kalau itu bisa menjadi penyemangat kita. Berapa lama? Minggu ketiga ya, minggu dia ke Singapura ya kok ya. Dia malah berangkat duluan. Soalnya dokternya ada yang nggak bisa gitu, jadi ya jadi diatur baik-baik. Cuma kalau misalnya kita sekarang beraktivitas pun kita juga konsultasi sama dokter gitu, jadi aktivitas kayak gini buat kita aman atau enggak gitu. Ya, jadi memang bukannya gimana, tapi memang ada salah satu dokter spesialis yang khusus. Kalau Wenda ini memang ada yang di batang otaknya lumayan langka ya, dan bukan hanya itu tapi ada beberapa yang ya nanti deh gitu. Wenda Gue berdiri ya. Kalau aku sih yang pastinya migran sih, jadi kayak benar-benar pusing yang nggak berhenti terus-terusan gitu, yang walaupun kita tidur kita tetap pusing gitu, itu yang, dan itu berhari-hari nggak hilang sedikit pun gitu. Jadi kayak mungkin ada kalau kita kerja ada breaknya dikit ya, ada istirahat makan, ini nggak ada istirahat ya gitu. Jadi ya itu yang membuat mengganggu, akhirnya ngecek dan ternyata baru ketahuan gitu. Tapi ya ini kan sebenarnya lagi mencari solusi, jadi ya kenapa akhirnya kita bolak-balik ya karena kadang yang dicek ini dulu, habis itu kan tunggu hasilnya juga ya, kita keluar dulu terus nanti harus masuk lagi misalnya gitu. Jadi ya daripada kita terus-terusan di rumah sakit, apalagi orang yang sering beraktivitas kan nggak mungkin ya, malah takutnya stres di situ kelamaan gitu. Tapi kata dokternya aman, dulu boleh, yang penting kan Q dari dokter. Kalau dokter bilang aman ya kita juga aman gitu. Jadi bukannya kita juga memforsir kenapa sih harus kerja banget gitu. Iya nggak muluk-muluk juga, emang sakit kan butuh biaya juga ya gitu. Walaupun kata orang ada asuransi ada apa, tapi kan tetap kemana kan butuh biaya gitu. Tapi ya itu salah satu yang membuat kita juga bisa lebih semangat untuk melewati hari-hari semuanya Ya. gitu. Ciwen, Biar imun bagus. Ciwen balik lagi ke anak kan kemarin sempat Talia mimisan nih. Seperti apa sebenarnya, ada apa sih Ciwen? Nah kalian mimisan kan, jadi emang dia tuh kalau udah kena panas tuh mimisan. Terus dia tuh setiap pagi, apalagi kan sekarang pandemi sebenarnya. Dari awal pandemi tuh aku ada parno, makanya Talia tuh sering banget, kalau anak-anak juga sering banget swab karena
Talia itu kalau tiap bangun pagi pasti pilek. Jadi aku ya parno dong malah gitu. Terus akhirnya kita cek alergi. Jadi kayak ternyata Talia tuh ada alergi. Ohnya juga dicekin alerginya gitu. Jadi ya oh ternyata alerginya ini, alerginya itu gitu sih. Jadi emang mau dibilang nanti takutnya dibilangnya kenapa nggak bisa kena-kena, tapi emang dia kalau kepanasan dia langsung muncul gitu. Ya, kalau banget dia tuh bisa langsung lucur. Iya, dan dia nggak tahu. Jadi kayak waktu itu sempet lagi jalan-jalan main gitu loh, Iya. kayak air deras gitu. Kita kan punya khawatir berkembangnya anak kita kan nanti dia akan ada olahraga di luar gitu. Jadi lebih baik kita tahu dari sekarang apa yang mungkin bisa jadi hal yang terjadi ya, yang trigger terus atau mungkin yang bisa dilakukan perubahan gitu. Apakah mungkin ada makanan-makanan yang memang harusnya tidak boleh dikonsumsi gitu. Jadi minimal kita tahu mumpung mereka juga masih usianya kecil. Nah kalau karena ada dua Talia dan Tania ya mau nggak mau Onyo kita harus cek juga. Jadi ya namanya mungkin kakak beradik ya, saya takutnya tiba-tiba dia juga jadi sugesti. Jadi ya kalau udah ngecek darah dan yang lainnya udah itu 3-3 terus. Gitu. Mereka sih banyak kan kalau misalnya Cici sama Tania tuh sama boneka-boneka tuh ternyata nggak boleh. Jadi boneka yang berbulu-bulu itu benar-benar nggak boleh sama sekali, karena kan dia hidung itu aku tanya dokter tuh berarti dia dari udara, sedangkan boneka-boneka kayak gitu jadi dari udara. Sedikit pun ini pilek, jadi benar-benar pilek gitu. Nah, karena pilek terus kena panas udah muncul langsung. Sekarang dengan cara Nego memindahkan semua boneka dia. Iya, apalagi kan ayah ada beliin boneka yang gede banget kan, dia suka di situ kan gitu. Jadi sekarang lagi Nego gimana cara memindahkan bonekanya dia. Ya paling bingung kan anak-anak itu kan udah paling gampang boneka ya. Terus tiba-tiba boneka harus dilarang gitu. Jadi dan menyampaikannya juga tidak menolak untuk membuat dia jadi kayaknya semua mainan gue udah nggak boleh nggak. Tapi dikasih tahu kalau Cici udah enakan nanti kan semuanya bisa balik lagi. Jadi cara menolak ke Talia Tania juga bukan langsung frontal diambilin semuanya. Kok ini kan usaha Koko berjalan dengan mulus nih kok. Dari geprek, dari usaha media, walaupun sekarang masih ada suka ada teror-teror mistis nggak sih kok mungkin? Saya tetap mengalihkan kepikiran yang saya lagi jalanin aja. Tapi buat semua yang memang mungkin punya kelebihan lain gitu ya, saya juga ya berterima kasih. Minimal kan ada yang kasih tahu, ada yang mengingatkan. Tapi dari sisi yang apa yang saya lakukan, saya ingin mendekatkan diri lagi sama Tuhan, juga lebih banyak berdoa. Ada nggak Ruben Sarwenda drop, ada bahkan ada titik dimana kalau dia lagi ngedrop itu galaunya bisa galaunya sedikit gitu ya, karena ya anak-anak masih kecil ya. Dan terus ini kenapa gini ya, saya bilang ya tahun ini menjadi tahun indah buat saya dikasih sakit pun saya bilang tetap terima kasih gitu, karena saya masih dikasih kesempatan sakit, masih dikasih kesempatan untuk ya bisa berobat, bisa segala hal yang bisa dilakukan. Tapi itu ternyata berpikiran positif dalam hidup itu membuat saya jauh lebih rileks, lebih tenang, lebih yang tidak mudah terbakar isu gitu. Gue kayak gini. Oh, karena menurut saya penting untuk gue dengar. Ya kalau diceritain nanti akan berbelok ke situ semuanya. Pokoknya buat saya cuma bilang terima kasih untuk semuanya yang ya mereka yang punya kelebihan kan, ya mereka yang tahu ya itu. Jadi saya hanya bisa bilang terima kasih, tidak bisa membalas apapun ya. Dimanapun kita berada kan kita juga bisa doa dari jauh gitu ya. Jadi saya dan istri saya tetap fokus untuk pengobatan ya, apapun caranya ya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan itu yang terbaik. Kemarin juga katanya di rumah Jordi ada hantu nih. Koko seperti apa mungkin? Ya dia mah dari awal tinggal di Gaudet saya dapat nginep juga cuma sekali. Ya
anak bujangan rumah segede gitu. Dia kan dia kalah lah manusia, yang manusianya cuma dia sama yang kerja sama security rumah. Dia lebih banyak hantunya mungkin dibandingin kalau rumah saya kan ada anak, ada ini rame kan gitu. Jadi kalau dia Kita pergi aja berapa? dia kan sendirian gitu. Jadinya buat saya ya dimanapun kita pasti akan ada lah. Kok cara menguatkan satu sama lain seperti apa sih kok mungkin? Itu sulit ya saya jawab. Cara menguatkannya di saat di posisi yang sama lagi kita jalanin ini ya, saya akan menenangkan dia dengan cara kalau saya lagi mau ditenangkan bagaimana posisinya gitu. Jadi udah tenang aja, semua baik-baik aja. Dan hal yang menjadi pikiran kami itu adalah anak gitu. Jadi nggak ada yang lain. Kalau kami sendiri ya kami bisa bawa diri. Tapi kalau untuk anak ya mungkin kami harus fokus, apalagi keberangkatan besok nanti itu tanpa anak. Jadi untuk kali pertama pergi keluar berdua ya. Biasanya atau nggak Wenda sendiri atau nggak saya gitu. Ini berdua tanpa anak. Jadi mudah-mudahan tidak berpengaruh untuk kami di sana. Jadi di ada jalan yang korban dikeluarin sama aku Biar pihak timnya gitu. Terus Apa? sekolah itu di Wah nggak enak saya ngomong. tapi kalau begitu santai malah. Ya saya udah mulai di fase dimana penting untuk saya pikirkan atau tidak. Jadi segala insiden yang terjadi saya udah nggak mau yang aduh ini kenapa ya ini gimana gitu. Jadi udah terjadi kan ya udah nggak bisa lo apa-apain gitu. Jadi kalau dikembang-kembangkan terus itu malah membuat saya jadi drop gitu. Ya udah terjadi ya udah nggak bisa berbuat apa. Ya kalau dibilang nggak kenapa-napa ya nggak mungkin, orang semua juga bisa lihat kan gitu ya. Tapi itu tidak menjadi pemikiran utama buat saya. Persiapan keluar negeri besok. Korban dijodohin gitu. Persiapan keluar negeri besok seperti apa kok mungkin Ya untuk berobat? lebih ke berkas-berkas semuanya sih, dan terus masih tektokan sama kan kita masih di handle sama pihak dokter yang di sini, dan memang ada beberapa yang rujukan dari dokter sini yang harus di ke dokter sana gitu. Jadi semua arahannya dok ini gini ke sini gitu. Untuk Jadi semuanya tektokannya masih antara dokter. berobatnya Sekarang ini kan badannya baru enak nih Mbak Mas, karena baik obat yang masuk di darah kan harus nyambung sama yang ada di otak ya. Jadi badannya tuh kayak baru enak gitu, ngejalaninnya tuh baru pas. Dan Wenda kan juga punya sakit yang beda gitu. Kadang-kadang kan ada obat yang reaksi ke badan kitanya. aduh Ya. Apar. Ya. Nah, Kasih nih. Apar lari, ada apar di atas.